mendapat dukungan dan apresiasi dari organisasi wartawan. Keputusan ini dinilainya sebagai wujud komitmen DPR RI untuk mendengar aspirasi masyarakat. Ketua Ikatan Jurnalis UIN Jakarta, Pipo Rahmatullah menilai, keputusan DPR RI yang melakukan penundaan ini sudah tepat karena telah memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU penyiaran ini. Tadi saya apresiasi juga terhadap rencana keputusan Komisi 1 ya, yang akan menghentikan sementara proses pembahasan ini. Ini bagus juga. Kemudian inilah momentum semua pihak untuk memberikan masukan. Dan ini juga saya baca sebagai bagian dari cara kerja DPR, kemudian pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, publik untuk mengisi atau memberikan masukan, mengkritisi. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menegaskan pembahasan RUU penyiaran ini sangatlah terbuka pada aspirasi publik. Tak hanya itu, semua proses pembahasan RUU pun bisa disimak secara langsung oleh masyarakat. Ia memastikan jika nantinya pembahasan ini dilanjutkan, Komisi 1 DPR RI akan memanggil seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama membahas regulasi ini. Tetapi kami juga terima kasih atas respon dari masyarakat dan beberapa pihak. Ini akan menjadi catatan yang nantinya kiranya ini akan dibahas di DPR. Ini akan kita masukkan sebagai aspirasi dari elemen publik yang nantinya tentu akan diundang dalam proses pembuatan undang-undang ini. Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melakukan audit terhadap pemenuhan dan juga standar pelayanan minimal di semua ruas jalan tol. Komisi 5 DPR RI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melakukan audit terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM di semua ruas jalan tol. Usai pembahasan evaluasi arus mudik dan balik lebaran 2024, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan masih adanya temuan terhadap pemegang konsesi operator jalan tol yang belum memenuhi kewajiban terkait standar pelayanan minimal. Lasarus berpendapat tidak terpenuhinya SPM dikarenakan masih lemahnya pemberian sanksi bagi para pengusaha operator jalan tol. Untuk itu, ia mendesak perlu adanya audit serta laporan secara terbuka kepada Komisi 5 DPR RI. Jadi ada jalan-jalan tol baru yang tiba-tiba kita fungsikan dalam rangka mudik dan balik lebaran. Jangan karena mendesak terus dipaksakan untuk digunakan. Contoh terjadilah longsor di Bocimi kemarin. Kemudian kami minta tadi supaya seluruh jalan tol ini diaudit. Ya, minta nanti diaudit. Kalau konstruksinya tentu oleh PU ya. Kemudian juga terkait dengan pelayanan minimum kami akan minta kepada BPK untuk mengaudit seluruh jalan tol ini apakah sudah memenuhi melaksanakan standar pelayanan minimum yang menjadi kewajiban gitu loh, menurut ketentuan undang-undang yang harus dilakukan oleh seluruh pemegang konsesi jalan tol. Kasus kecelakaan di ruas jalan tol terlebih pada musim arus mudik dan balik lebaran masih sering terjadi. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan yakni standar pelayanan minimal jalan tol yang tidak memenuhi kewajiban. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Penurunan anggaran pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2025 disinyalir tidak adanya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 09. Anggota Badan Anggaran DPR RI menyoroti adanya penurunan anggaran pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2025 hingga 14 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran tersebut tidak mampu untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Anggota Badan Anggaran DPR RI menyoroti adanya penurunan anggaran pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2025 hingga 14 triliun rupiah. Menurutnya, anggaran tersebut tidak mampu untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Muhammad Nur Purnamasidi menyebut, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang pendanaan pendidikan, Kemendikbudristek harusnya menjadi leading sektor dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. Namun, hingga saat ini, Kemendikbudristek belum mengeluarkan aturan turunan dari PP tersebut. Akibatnya, Kemendikbud tidak memiliki landasan hukum untuk mempertahankan atau menambah jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan di bawah Kemendikbudristek. Hasil audit BPK menyatakan sampai tahun 2024 Kemendikbud belum mengeluarkan aturan turunan dari PP 18 tahun 2022. Akibatnya apa? Akibatnya Kemendikbudristek tidak punya standing untuk mempertahankan anggarannya, apalagi menambah. Nah, karena itu kemudian sekarang kami bantu di Komisi 10. Reasonnya adalah selama ini Kemendikbudristek tidak pernah membuat harga satuan pendidikan per siswa per jenjang per tahun. Nah, itu belum ada. Kalaupun itu ada, itu belum diupdate berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Diketahui, Kemendikbudristek mengalami penurunan anggaran pendidikan dari 98 triliun rupiah menjadi 83 triliun rupiah pada pagu indikatif tahun 2025. Andini dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna mendukung keolahragaan nasional, anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenpora untuk mengembangkan paradigma baru terkait standarisasi bonus bagi atlet-atlet berprestasi. Hal ini diungkap dalam pembahasan rancangan kerja dan anggaran Kemenpora tahun 2024. Guna mendukung keolahragaan nasional, anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenpora untuk mengembangkan paradigma baru terkait standarisasi bonus bagi atlet-atlet berprestasi. Hal ini diungkapkan dalam pembahasan rancangan kerja dan anggaran tahun 2025. Anggota Komisi 10 DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai peran Kemenpora dalam memberikan penghargaan dan apresiasi bagi atlet berprestasi masih minim. Kemenpora diminta untuk mengalokasikan anggaran penghargaan kepada atlet agar lebih termotivasi. Adapun paradigma baru terkait standarisasi bonus bagi atlet dapat diberikan seperti jaminan pendidikan atau pengangkatan CPNS bagi atlet yang berprestasi. Pemerintah tidak melihat alokasi anggaran dengan kacamata yang terbatas atau menggunakan pola lama, paradigma lama, harus menggunakan paradigma baru dalam melihat pentingnya olahraga dan atlet berprestasi di bidang olahraga itu ke depan. Itu. Sehingga nanti memacu generasi muda kita untuk makin memberikan banyak manfaat di bidang olahraga sampai dengan mencapai prestasi dari beberapa cabang olahraga yang kita miliki. Nah, sehingga dalam perhitungan alokasi anggaran ke depan dengan event-event tahunan yang akan diselenggarakan, pemerintah sudah punya standarisasi alokasi anggaran yang memang bisa memberikan alokasi yang menjanjikan ketika atlet itu berprestasi. Tentunya kita juga selain menjanjikan alokasi tapi memberikan motivasi untuk atlet kita bisa berprestasi lebih. Lebih lanjut, Yan Permenas menambahkan, Kemenpora dapat melakukan pemetaan atlet yang memiliki potensi melalui federasi dan menjadi roadmap untuk mengalokasikan anggaran bonus bagi atlet. Samuel Dandomi, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk mengantisipasi sengketa pemungutan suara pada Pilkada serentak November mendatang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara Pilkada melakukan seleksi secara ketat terhadap panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara.
Untuk mengantisipasi sengketa pemungutan suara pada Pilkada serentak November mendatang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara Pilkada melakukan seleksi secara ketat terhadap panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Junimart Girsang mengungkapkan, hampir semua daerah yang memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu diakibatkan oleh PPA dan PPS yang tidak bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Badan ad hoc pemilu tersebut harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, sehingga harus memiliki integritas tinggi. Selain itu, sinergi antara Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu harus kuat agar pilkada serentak berjalan dengan aman dan lancar. Kami kritisi sesungguhnya adalah menyangkut PPK dan PPS. Ya, ini harus betul-betul melalui saringan yang selektif. PPK PPS ini adalah garda terdepan di bawah yang tidak boleh dibeli. Ya, mereka harus punya integritas, harus clear dan harus betul-betul punya semangat nasionalis Pancasila. Ya, karena hampir di semua daerah lain kemarin permasalahan yang menjadi bagian dari banyak sengketa ya di MK itu, di Bawaslu itu adalah karena kerja-kerja dari PPS dan PPK itu. Lebih lanjut, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrullah menuturkan, masukan dan arahan Komisi 2 DPR RI akan menjadi perhatian dan diimplementasikan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Indonesia sudah ratusan kali menyelenggarakan pilkada. Masyarakat semakin lama semakin dewasa, semakin pintar dan insya Allah Sulawesi Selatan akan bisa berjalan dengan baik. Kami sangat optimis untuk itu. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI melakukan penundaan sementara terhadap pembahasan revisi Undang-Undang tentang penyiaran. Langkah tersebut diambil untuk menyediakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan Undang-Undang penyiaran ini. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Anda kembali di TVR 09. Keputusan DPR RI yang melakukan penundaan sementara pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mendapat dukungan dan apresiasi dari organisasi wartawan. Keputusan ini dinilai sebagai wujud komitmen DPR RI untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dan pemirsa, saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Keputusan DPR RI yang melakukan penundaan sementara pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mendapat dukungan dan apresiasi dari organisasi wartawan. Keputusan ini dinilai sebagai wujud komitmen DPR RI untuk mendengar aspirasi masyarakat. Upaya partisipatif dan keterbukaan DPR ini diharapkan mampu menjadi trigger bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut aktif dan berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Tadi saya apresiasi juga terhadap rencana keputusan Komisi 1 ya yang akan menghentikan sementara proses pembahasan ini. Ini bagus juga. Kemudian inilah momentum semua pihak untuk memberikan masukan, dan ini juga saya baca sebagai bagian dari cara kerja DPR, kemudian pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi atau memberikan masukan, mengkritisi pasal-pasal apa yang nanti dianggap akan mengurangi gaya gedor dari teman-teman media atau jurnalis gitu. DPR RI menegaskan, tidak ada pasal yang secara eksplisit melarang berita investigasi. Sejumlah tudingan yang mengatakan DPR RI berusaha membatasi kebebasan pers melalui revisi Undang-Undang Penyiaran adalah tidak benar. Dalam pasal 50B ayat 2 huruf C yang direncanakan dilarang dalam draft RUU Penyiaran adalah berita jurnalistik investigatif yang dieksklusifkan atau hanya dikuasai oleh grup media tertentu. Sejatinya, muatan atau larangan tersebut sama halnya dengan substansi di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Terkait informasi lisan dan tulisan yang mengandung ujaran kebencian juga sudah diatur dalam KUHP. Sedangkan revisi Undang-Undang Penyiaran ini hanya memperluas muatan tersebut dalam format digital. Dan terkait beberapa hal yang dipolemikan seperti maksudnya jurnalistik investigasi yang dilarang itu sebenarnya tidak benar. Kalau dilihat dan dibaca lagi redaksionalnya, jurnalistik investigasi eksklusif. Jadi yang dilarang itu adalah eksklusivitasnya. Eksklusivitas maksudnya apa? Karena jangan sampai kalau investigasi itu kan memberikan opini, dan opini itu harus berimbang. Jadi tidak, yang diatur itu adalah eksklusivitasnya. Jadi bukan isi kontennya. Kontennya apapun jurnalistik investigasi itu tidak masalah. DPR RI memastikan, selama penundaan pembahasan, alat kelengkapan Dewan terkait akan menghimpun dan menyerap aspirasi dari publik sehingga bisa menghasilkan produk legislasi yang sesuai dengan kebutuhan penyiaran saat ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bagi umat Muslim, kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi merupakan kota yang memiliki arti penting dalam agama Islam. Kedua kota tersebut memiliki sejumlah hal menarik dan menakjubkan yang bahkan memenangkan rekor dunia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
kembali di TVR 09. Jika pada umumnya Mekah dikenal sebagai tanah suci karena terdapat Masjidil Haram serta Ka'bah yang merupakan simbolnya, maka Madinah merupakan tanah suci karena terdapat Masjid Nabawi yang merupakan pusat dari kekuasaan Islam. Kedua masjid ini memiliki pesona yang sangat indah dan juga pengunjung itu didatangi dari berbagai negara ya Zia ya. Betul sekali Diva. Tetapi juga kedua masjid ini memancarkan sinar keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sinar Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram memancarkan keagungan Sang Khalik, sedangkan Masjid Nabawi menggambarkan kebesaran Nabi Muhammad. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan mengenal kota suci umat Islam di Arab Saudi dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Hai pemirsa Intips TVR Parlemen, kali ini pemirsa kita ajak untuk berjalan-jalan ke Arab Saudi. Tahu nggak, hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin cukup lama loh pemirsa. Raja Arab Saudi pun juga cukup sering berkunjung ke Indonesia dan tentunya berkunjung ke gedung parlemen DPR RI. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1950-an, bahkan masih membekas hingga sekarang. Jika pemirsa berkunjung ke Arab Saudi dan melihat pohon hijau yang rimbun di kanan kiri jalan, nah itu adalah pohon oleh-oleh dari Presiden Soekarno dari tahun 1955. Orang Arab Saudi menyebut pohon yang dikenal dengan nama pohon Mindi itu dengan sebutan pohon Soekarno. Wah, ternyata Indonesia menyumbang hijaunya Arab Saudi ya. Selain menjadi negara dengan jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia juga menyumbang pengunjung ziarah ke Arab Saudi melalui ibadah umroh. Jumlahnya tidak main-main, setiap tahun mencapai 500.000 lebih jamaah umroh yang berkunjung ke Arab Saudi. Nah, yuk kita ajak pemirsa berziarah kemana lagi kalau bukan kedua kota yang menjadi tempat suci umat Islam, Kota Mekah dan Kota Madinah. Sekarang kita berkunjung ke Kota Suci Mekah, kota yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad sekaligus menjadi kota tempat lahirnya agama Islam. Di Kota Mekah terdapat Ka'bah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ka'bah yang berbentuk kubus ini kini digunakan sebagai arah atau kiblat untuk beribadah bagi umat Islam. Berada di dalam masjid suci yang dikenal dengan Masjidil Haram. Setiap tahunnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mengunjungi Ka'bah untuk berdoa langsung, baik dalam momen ibadah haji yang hanya terjadi setahun sekali atau dalam momen ibadah umroh yang bisa dilaksanakan kapan saja. Di sekitar Masjidil Haram, tentunya umat muslim bisa menanti-nanti untuk mengikuti sholat berjamaah langsung di depan Ka'bah. Umat Islam melakukan berbagai ritual keagamaan yang masing-masing memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Seperti kegiatan tawaf atau kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat tawaf, pemirsa bisa menyentuh langsung Ka'bah mulai dari Hijir Ismail hingga mencium batu suci yang dikenal dengan Hajar Aswad. Selesai tawaf, pemirsa bisa melanjutkan kegiatan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa dan Bukit Marwah secara bolak-balik. Kegiatan sa'i ini mengingat perjuangan Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail. Perjuangan Siti Hajar inilah yang kemudian menjadikan Masjidil Haram menjadi kota suci sejak dahulu. Karena di daerah tandus Mekah ini akhirnya mengalir air suci yang dikenal dengan mata air Zam-Zam. Di Mekah, untuk mengetahui sejarah peradaban Arab Saudi, pemirsa bisa berkunjung ke Museum Al-Amaudi. Museum yang menyajikan keunikan warga Arab Saudi dilihat dari sisi gaya hidup atau kebiasaan masyarakat Arab Saudi. Dari kota Mekah, kita mengunjungi satu lagi kota suci umat Islam di Arab Saudi. Di mana lagi kalau bukan kota Nabi, yaitu kota Madinah. Di kota Madinah inilah sejarah mengukir peradaban bagi umat Islam. Nabi Muhammad wafat di kota Madinah, kota yang dia bangun menjadi kota modern Islam pertama di dunia. Di kota Madinah terdapat Masjid Nabawi. Di dalam masjid terdapat beberapa tempat suci sekaligus bersejarah.
Di antaranya adalah makam Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Raudah. Selain itu, di dalam Masjid Nabawi juga ada mimbar Nabi. Di sini konon dulu Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada masyarakat Madinah. Karena dakwahnya yang penuh cinta kasih, masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam hingga kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat indah dengan ornamen Islam yang sangat menarik. Di Masjid Nabawi, pemirsa bisa beribadah dengan sangat nyaman dan khusyuk karena lingkungan Masjid Nabawi yang berkesan modern dan Islami. Nah, itu tadi beberapa hal penting dan menarik yang bisa kita informasikan untuk pemirsa TVR Parlemen. Setelah ini, apakah pemirsa tertarik untuk berkunjung ke Arab Saudi? Tentu dong, bagi umat Islam kan beribadah haji wajib hukumnya bagi yang mampu. Dan pemirsa, di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 10 Juni 2024. Pada pukul 10 pagi, Komisi 1 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menkominfo Republik Indonesia dan dihadiri oleh Komisioner KPI Pusat serta anggota Dewan Pers. Dan di sore hari, pada pukul 3 sore, Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Kepala BNN dan juga Kepala BNPT. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Diva Rizka dan juga rekan saya Zia Ulbar. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.